Kesehatan mental adalah bagian penting dari hidup kita, namun pada realitanya masih banyak loh orang yang belum berani membicarakannya. Berdasarkan survei INOS tahun 2022, tercatat sekitar 15,5 juta remaja di Indonesia atau 34,9% menghadapi masalah kesehatan mental. Data WHO juga mengungkapkan bahwa 1 dari 7 anak usia 10 hingga 19 tahun mengalami kondisi yang serupa. Stres selama ngerjain tugas ya, iya sih pasti ada sih kalau ngerjain tugas dan dalam posisi stres. Tapi namanya tugas kan harus diselesaikan ya, dan kita harus berjuang untuk menyelesaikan itu dengan nilai yang terbaik. Jadi kalau dibilang susah ya sangat susah, karena apapun kalau dikerjakan dengan tekanan itu pasti gak akan enak. Tapi selama ini alhamdulillah bisa kerjakan tugas dengan kondisi stres itu, dan alhamdulillah selama ini nilainya bagus untuk saya. Kalau aku selama masa kuliah ini kadang merasa sih stres karena banyaknya tugas kuliah yang menumpuk. Sebenarnya bukan berapa banyak jumlah tugasnya, tapi ketika deadline-nya itu bareng-bareng atau bersamaan di hari setelahnya, maka di malam sebelumnya aku harus ngerjain tugas itu dua-duanya dan harus selesai bersamaan. Tapi sejauh ini aman sih, karena aku mencoba untuk bisa membagi pikiranku dan membagi waktuku, karena semua tugas itu penting dan gak boleh ada yang tertinggal. Jadi aku harus membagi dulu di jam sekian dan sekian aku mengerjakan tugas yang pertama, dan sekian untuk tugas yang selanjutnya, dan diharapkan di pagi harinya semuanya sudah terkumpul dan aku bisa presentasi gitu sih. Faktor sih mungkin ini ya, ketika waktu kita nyari tugas itu ternyata sumbernya nggak ada, dan kita cari di mana-mana, kita cari sulit-sulit tapi hasilnya tetap nihil. Itu yang pertama yang bikin stres. Terus kedua mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi, jadi kita berharap dengan nilai yang sangat tinggi. Jadi waktu keluar hasilnya ternyata nilai kita kurang memadai, dan itu sebenarnya setelah mengerjakan tugas. Tapi dari ekspektasi tinggi itu kita jadi kayak merasa untuk berjuang, padahal kalau terlalu berjuang ujung-ujungnya tetap jadi stres gitu kan. Menurut saya gitu sih. Kalau sejauh ini penyebabku stres di masa kuliah itu ya, yang pertama pastinya karena banyaknya deadline tugas yang bersamaan. Lalu kan aku juga punya kegiatan di luar tugas seperti event dan juga organisasi, dan mungkin pasti punya masalah personal ya, seperti masalah pribadi atau masalah keluarga. Tapi di sini aku mencoba untuk bisa survive dan tetap bisa menjalankan tugas-tugasku dan kewajibanku sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan semuanya secara bersamaan. Kalau dukungan sih, sebenarnya jujurnya kalau saya sendiri itu tipikalnya yang lone survivor. Jadi kayak apapun ngerjain tugas ya kerjain sendiri, dan kalaupun ada harapan bantuan dari teman lainnya ya mungkin saya akan terima. Cuma saya lebih senang kalau ngerjakan tugasnya itu sendiri. Jadi misalnya kalau support diri sendiri gitu, jadi support diri sendiri itu bisa berupa self healing, dan mungkin self reward juga gitu. Untuk mengatasi sih saya mungkin itu aja sih. Kalau aku pribadi sebenarnya aku orang yang suka sendirian kalau lagi ngerjain tugas. Jadi aku lebih enjoy ketika aku mengerjakan tugas di kos dibandingkan harus mengerjakan di kafe atau bersamaan dengan teman-teman. Tapi untuk dukungan lingkungan yang saya harapkan, saya paham kalau misalkan semua orang punya kesibukan, tetapi diharapkan untuk lebih mengerti. Jadi jangan membuat saya merasa marah atau gimana gitu, karena saya pinginnya ketika saya mengerjakan tugas itu kondisi hati saya itu tenang dan juga bahagia gitu sih.
Dukungan dari teman sebaya bisa menjadi langkah awal yang penting. Saling mendengarkan, berbagi cerita, dan saling mendukung membuat kita tidak merasa sendirian. Jika diperlukan, kita juga bisa loh mencari bantuan lebih lanjut. Mari kita hargai kesehatan mental seperti kesehatan fisik. Bersama, kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli.